akan biarkan kamu hidup tenang dengan orang yang aku cintai. Kalau kamu bisa menghancurkan hidup aku juga akan menghancurkan hidup kamu. Mayat Priti tidak pernah ditemukan setelah dia melakukan bunuh diri. Jadi dengan kata lain, Priti benar-benar sudah meninggal. Assalamualaikum, Re. Waalaikumsalam, Najwa. Apa kabarmu? Bagaimana di sana? Aku sedang membagi-bagikan bingkisan buat kaum duafa dan anak-anak terlantar. Aku merasa senang karena kamu bisa berbuat seperti itu di tengah-tengah kesulitan kita selama ini. Aku senang mendengar itu. Iya, Re. Aku cuma berusaha mengamalkan apa yang diajarkan oleh agama kita. Ya, kamu benar. Dan aku harap apa yang kamu lakukan itu bisa membawa kebaikan untuk keluarga kita ya. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan kalimat kamu itu bisa menjadi doa ya. Oh ya, aku mau bilang tadi ada telepon dari Zen. Benarkah itu? Benar kan selama ini dugaan aku? Priti memang masih hidup kan? Ya Allah, Najwa pasti makin bingung kalau aku bicara yang sebenarnya bahwa Priti sudah meninggal seperti yang dikatakan Zen. Padahal dia meyakini kalau Priti itu masih hidup. Rehan, kenapa kamu diam? Maafkan aku, Najwa. Di sini aku akan mengatakan yang mungkin membuatmu kecewa. Tapi Zen mengatakan Priti sudah dipastikan meninggal dunia. Bahkan surat pernyataan Priti meninggal dunia juga sudah keluar. Tapi semua itu nggak mungkin, Rehan. Aku benar-benar yakin aku melihat Priti. Aku yakin Priti masih hidup, Rehan. Aku percaya padamu, Najwa. Aku tidak pernah meragukanmu, tapi apa tidak ada orang lain yang juga melihat Priti? Setidaknya dia bisa menjadi saksi untuk menguatkan yang kamu katakan, bahwa Priti benar-benar hidup. Tapi sama sekali tidak ada, kan? Iya, Rehan. Iya, mungkin aja aku salah lihat. Najwa, tempatkanlah aku selalu di hatimu dan lupakan semua ini. Dengan memikirkan aku, kamu akan melupakan semua ini. Iya, Rehan. Kalau kamu memang selalu ada di hati aku. Alhamdulillah. Itulah hal yang ingin aku dengar darimu, Najwa. Istriku yang cantik. Rehan, udah dulu ya. Di sini berisik banget. Aku nggak bisa dengar suara kamu. Baiklah. Kamu hati-hati di sana ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Najwa. Priti. Halo, Najwa. Subhanallah, Priti, kamu memang benar masih hidup kan, Priti? Priti, kamu memang beneran masih hidup kan, Priti? Astagfirullahaladzim, subhanallah. Priti. Iya. Di sini isinya ada banyak. Kalian bagi-bagi aja, jangan berantem. Ya, dibagi-bagi ya. Priti. Pak, kejar, Pak. Ayo cepet, Pak, jangan sampai kita kehilangan jejaknya. Priti! Kita harus bikin Pak Ustadz gak datang lagi ke TPA. Acara ini nih. Tapi kalau ketangan Pak Ahmad gimana? Paling-paling dihukum ke masjid, ya kan? Nah, aku pengen coba ke kalian nih. Ada motor jatuh, kasihan. Tolongin yuk. Yuk. Waduh, kita harus nolongin kakak ini. Kasihan kakak ini. Aku kasih tahu Pak Ahmad dulu ya. Iya. Jujur aja, Zain, rumah kamu adalah tempat paling nyaman buat aku. Udah kayak rumah aku sendiri. Anita, senyaman-nyamannya rumah orang, menurutku lebih nyaman rumah sendiri. Jadi sebaiknya sekarang kamu pulang ke rumah, karena di sana ada kasih sayang dan cinta. Iya, Zain, aku akan coba. Karena aku percaya sama semua yang kamu katakan. Iya, tapi
Aku harap kita tetap menjadi teman, dan kalau kamu butuh sesuatu, telepon aku kapan saja. Aku pasti akan hubungi kamu kok. Kan aku udah janji sama kamu akan bantu kamu untuk nangkep Dion. Aku harus bermain cantik di sini. Jangan sampai Zain tahu kalau aku terlibat dalam rencana Dion. Dan Dion juga. Jangan sampai menyeret aku ke dalam persoalan ini. Tapi, Anita, aku harap kamu jangan bocorkan tentang masalah ini kepada siapapun. Dan kalau ini sampai bocor ke orang lain, maka aku akan menyalahkan kamu. Karena hanya kamu yang tahu soal ini. Tenang aja Zain, aku akan jaga rahasia kita kok. Rahasia kamu adalah rahasiaku juga. Baiklah Anita, bisa aku mengantarmu sampai kamu bisa bertemu dengan Aldi? Nggak perlu Zain, aku udah banyak repotin kamu. Lagian aku juga nggak mau Aldi ngeliat aku sama laki-laki lain. Karena kamu tahu sendiri kan dia kayak gimana orangnya. Bukan sesuatu yang nggak mungkin kalau tiba-tiba dia bunuh aku karena aku sama cowok lain. Oke, aku mengerti. Aku tidak mau membuat dia marah juga, jadi sebaiknya kamu pergi naik taksi. Aku akan mengantarmu ke depan. Iya. Aku bawakan kopernya. Makasih. Ayo. Anita. Kamu dari tadi di sini? Belum terlalu lama kok. Oke, tapi kenapa kamu nggak minta dijemput di tempat kamu tinggal? Kenapa harus di sini? Ya aku nggak enak aja, soalnya aku tinggal di rumah majikan aku. Majikan? Maksud kamu apa? Aku kerja sebagai babysitter. Walaupun gaji aku nggak terlalu besar, tapi aku rela demi dapat uang penghalang untuk anak aku dan aku sendiri juga. Astagfirullah. Aku minta maaf ya. Aku udah banyak salah. Aku mau perbaiki semuanya. Makanya sekarang aku jemput kamu, kita balik ke rumah. Mulai sekarang, aku akan bertanggung jawab terhadap kamu. Aku maafin kok. Aldi aneh banget sih. Dia kemasukan jin apa ya tiba-tiba bisa jadi baik kayak gini? Tapi aku nggak mungkin menolak permintaan Aldi. Karena dia bisa curiga soal Zain. Ayo, kita pulang sekarang. Aldi kok bisa berubah kayak gini ya? Aku harus hati-hati. Pasti ada sesuatu yang terjadi di rumah itu. Kak, bangun kak. Sadar. Den, kamu bawa apa? Ini buat nyadarin kakak ini. Hah? Itu kan es batu. Mesti nyadarin orang pingsan pakai es batu. Es batu kan dingin. Pasti dia sadar. Lihat aja. Kakak udah sadar? Kakak udah sadar. Ya Allah, kalian siapa? Kenapa aku bisa ada di sini? Kakak jatuh dari motor, terus pingsan. Astagfirullahaladzim. Iya, untung ada kami. Kami yang nolong kakak. Makasih ya. Kalian memang anak-anak yang pintar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, sudah sadar, Neng? Saya baru bawa minyak gosok dari rumah. Iya, Pak. Alhamdulillah saya udah sadar. Kalian apakan kakak ini? Pasti kalian jahili dia, kan? Enggak, Pak. Enggak kok, Pak. Mereka membuat saya siuman. Mereka justru anak-anak yang baik dan pintar. Neng belum tahu ya. Mereka ini anak-anak jahil. Karena kenakalan mereka, banyak guru ngaji yang tidak betah mengajar di sini. Mungkin sebenarnya mereka hanya mencoba untuk mengekspresikan diri mereka aja, Pak Haji. Aku yakin kok, dengan bimbingan yang benar dan pendekatan yang berbeda, mereka pasti menjadi anak-anak yang baik dan pintar. Masya Allah, saya kagum dengan Neng. Saya yakin kalau Neng yang ngajar mereka, insya Allah mereka akan jadi anak baik dan penurut. Maaf Neng, boleh tahu siapa namanya? Nama saya Najwa, Pak. Saya Pak Ahmad, saya pengurus masjid di sini. Makasih, Pak Ahmad.
ngaji kita deh. Tenang aja, aku bakal bikin karena Zua gak betah ngajar kita di sini. Ya, halo, assalamualaikum. Apa ini nomor teleponnya Najwa? Ini siapa? Kenapa kamu yang mengangkat teleponnya? Iya benar, kamu siapa ya? Namaku Rehan, aku suaminya Najwa. Bisakah aku bicara dengan Najwa? Bisa teleponnya kamu berikan? Tadi HP istri Om terjatuh waktu dia pingsan. Terus saya simpan deh. Astagfirullah. Di mana jatuhnya? Halo? Bisa tahu? Tuh kan benar. Om pasti mau tahu di mana alamat kanan Zua pingsan kan? Ya, tentu saja aku ingin tahu dan aku ingin menjemputnya. Lalu kamu ini siapa yang bicara? Nama aku Deden. Kalau Om mau tahu alamat tempat ini, Om harus bawain coklat buat kami dan makanan lainnya. Iya, tentu saja aku akan membawakan coklat dan makanan yang lainnya. Tapi katakan dulu, di mana kamu? Atau aku beli dulu, nanti aku telepon lagi. Oke deh. Yeay, coklat. Jadi, yes, yes. Gimana nih? Anita nggak menjawab teleponnya. Padahal kita kan udah transfer semua uang yang diminta. Kamu telepon dia lagi dong, Dion. Handphonenya tuh nggak bisa dihubungin, Mi. Handphonenya tuh mati. Mami nggak mau tahu, Dion. Pokoknya kamu harus lacak Anita sampai ketemu. Kalau perlu kamu follow up dia langsung ke Zain. Ingat, proyek itu harus goal karena kita harus tebus semua barang-barang yang sudah kita gadaikan. Mi. Dion, ada Aldi. Nanti Mami telepon lagi ya. Mi. Aku punya surprise buat Mami. Anita. Gawat. Anita tidak boleh berada di sini. Dia harus ada bersama Zain agar bisa meloloskan kerja sama Dion. Kalau tidak bisa gagal semua rencana itu. Mami tahu, Aldi. Pasti kamu bawa Anita pulang karena disuruh sama Najwa kan? Jadi kamu jemput aku karena permintaan Najwa? Iya. Najwa datang ke sini dan ketemu sama Aldi. Dia bilang dia mau bikin Aldi bertobat. Iya kan? Ini kesempatan aku untuk keluar dari rumah ini. Kamu apa-apaan sih, Aldi? Aku pikir kamu jemput aku karena kamu pengen berubah. Tapi ternyata kamu jemput aku cuma gara-gara Najwa. Kamu masih cinta sama dia. Mami, Anita, kalian berdua salah. Memang betul Najwa datang kemari. Najwa bahkan meminta aku untuk menjadi suami yang bertanggung jawab. Tapi ngejemput kamu adalah inisiatif aku sendiri. Karena aku ingin berubah. Dan aku ingin bertanggung jawab terhadap kamu. Paling tidak, sampai anak ini lahir. Maksud kamu apa, Aldi? Nita, aku tahu aku banyak salah. Ini salah satu cara aku untuk menebus semuanya. Aku ajak kamu balik ke rumah ini karena aku mau bertanggung jawab terhadap kamu. Paling tidak sampai anak ini lahir, kemudian kita akan lihat seperti apa nanti waktu membawa rumah tangga kita ke depannya. Adi, kamu jangan percaya sama musang berbulu domba. Dia itu udah diusir dari rumah. Jadi kamu udah gak perlu lagi bertanggung jawab untuk dia. Usir aja Anita, Aldi. Iya, Aldi, usir aku. Aku gak pengen ada di sini. Aku gak mau dihina terus sama kamu. Aku tahu kok. Aku ini cuma jadi umpan kamu untuk dapat simpati dari Najwa kan? Enggak, Anita. Aku bersungguh-sungguh, aku udah berubah. Paling tidak sekarang aku ingin memperbaiki semuanya. Dan aku akan bertanggung jawab sampai anak ini lahir. Kalau kamu masih marah sama aku bisa mengerti. Ya udah, mending sekarang kamu istirahat. Aku harus keluar dari rumah ini. Apapun yang terjadi. Kok kamar aku bisa jadi kayak gini? Ini kerjaan
Dengan siapa coba? Gimana? Kamu suka? Jadi ini kamu yang siapin? Iya. Aku sengaja ngedesain kamar kamu ada sedikit ornamen buat anak-anak. Paling tidak bisa membangkitkan naluri keguan kamu. Apa-apaan sih? Udah kira aku bakal seneng. Sorry Aldi, kamu terlambat. Sekarang aku cuma mau Zain, bukan kamu. Tapi aku nggak boleh gegabah menolak kebaikan Aldi. Kenapa kamu diam? Kalau kamu nggak suka, aku bisa redesign ulang semuanya. Enggak kok, aku cuma terharu aja kamu bisa berubah baik kayak gini. Makasih banyak ya Aldi. Aku tahu kok kamu sayang banget sama anak kita. Buktinya kamu siapin ini semua. Kamu gak akan menolak kelahiran anak kita kan? Kamu gak usah khawatir. Aku kan sudah bilang kalau aku bersungguh-sungguh ingin berubah. Lagi pula anak ini kan tidak seharusnya menanggung dosa dari orang tuanya. Mulai sekarang aku akan bertanggung jawab terhadap kamu. Siapapun ayah dari anak ini, entah aku atau mungkin orang lain, bagaimanapun juga ini adalah rumah tangga kita. Jadi aku bertanggung jawab. Paling tidak sampai kita bisa buktikan kalau anak ini anak aku atau bukan. Kamu ngerti kan? Kalau gitu, aku keluar bentar ya. Iya, Ali. Om nggak boleh dulu masuk ke dalam. Kamu pasti Deden. Iya, Om pasti suaminya Kak Najwa ya? Sekarang coklat pesanan saya mana? Kalau Om nggak berikan pada kami nggak bakalan ngasih tahu Kak Najwa sekarang ada di mana. Oke. Oh, tunggu. Sebentar. Oke, tapi tenang. Suaminya Kak Najwa baik banget. Makasih ya Om. Sama-sama, tapi kalian ingat, kalian masih belum bisa makan ini sekarang karena kita masih belum buka, ya kan? Oke Om. Oke. Kamu menyimpan handphone istri Om. Kenapa tidak kamu kembalikan? Belum sempat Om. Kita nungguin Om di sini. Siapa tahu Om bohong. Oke, tapi kalian tahu Om tidak bohong kan? Cepat kembalikan teleponnya. Nah, itu baru anak baik. Tapi Om harus janji jangan bilang sama Pak Ahmad kalau kita minta makanan ini. Pak Ahmad itu siapa? Pak Ahmad itu pengurus masjid ini dan dia juga sekaligus kepala sekolah TPA kami. Oke, Om berjanji. Om tidak akan mengatakan ke Pak Ahmad. Tapi sekarang kalian harus mengantarkan Om ke istri Om, oke? Oke Om. Bagus. Ayo. Sudah 8 bulan ini kami kesulitan mencari guru ngaji. Kebanyakan mereka tidak betah untuk mengajar di sini. Terakhir Ustadz Rosid. Tapi belakangan ini dia juga minta izin untuk tidak masuk. Pasti ulah anak-anak itu Mbak Najwa. Mereka itu sebenarnya anak-anak yang baik dan pintar, Pak. Saya yakin dengan pengarahan yang benar dan metode pengajaran yang berbeda, saya yakin mereka pasti bisa diatur dan bisa diarahkan. Saya kesulitan mencari guru ngaji untuk mereka. Kebanyakan mereka ngajar secara konvensional, Mbak. Iya, saya mengerti Pak Ahmad. Kalau Pak Ahmad nggak keberatan, saya ingin mencoba untuk mengajar ngaji di TPA ini. Benar kan, Mbak? Mbak sudah siap untuk menerima kenakalan mereka? Insya Allah saya siap, Pak.
Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rehan, kamu kok bisa ada di sini? Saya Najwa, istri saya. Kamu bagaimana? Kamu tidak apa-apa kan? Aku diantar ke sini oleh anak-anak. Dari mana kamu tahu aku ada di sini? Aku menelponmu dan anak-anak ini yang mengangkatnya. Mereka bilang kamu di sini. Makanya aku datang ke sini. Kalian itu memang benar-benar anak yang baik. Terima kasih ya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Iya, sebenarnya aku membawakan anak-anak ini beberapa coklat. Tidak apa-apa diberikan kan, Pak? Maaf, apakah anak-anak ini yang meminta kamu membawakan coklat ini? Oh, bukan, ini adalah bentuk terima kasih saya karena mereka sudah menolong istri saya, ya kan? Oh gitu. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Silakan kalian bawa, tapi ingat, jangan rebutan. Ya, silakan. Mereka anak-anak cerdas. Sikap baik yang mereka tunjukkan di depan Pak Ahmad sangat berbeda dengan saat mereka menyambut kedatanganku tadi. Makasih ya kamu udah datang ke sini. Itu kan harus. Kamu kan istriku. Maaf Najwa, aku terpaksa menjemputmu dengan angkot ini. Gak apa-apa Rehan, aku justru senang kamu begitu memperhatikan aku. Sampai-sampai kamu mau berdesak-desakan seperti ini dalam angkot. Ya, aku tahu. Sebenarnya Najwa, aku sudah bohong soal anak-anak. Aku bukan sengaja membelikan coklat, tapi anak-anak yang minta. Sepertinya kamu udah dikerjain sama anak-anak itu, Reh. Menurut Pak Ahmad, anak-anak itu memang terkenal bandel dan nakal. Aku tahu, tapi menurutku mereka itu anak-anak yang cerdas. Iya, kamu benar. Menurut aku sebenarnya mereka adalah anak-anak yang pintar. Hanya saja mereka memerlukan seseorang untuk membimbing mereka. Kamu benar. Aku setuju denganmu. Tapi coba kamu bilang, tadi kenapa kamu bisa jatuh di pinggir jalan? Coba ceritakan bagaimana kejadiannya. Ya Allah, apa yang harus aku katakan untuk menjawab pertanyaan suamiku? Kalau aku menceritakan yang sebenarnya, Rehan gak akan percaya kalau aku sedang mengejar Priti. Najwa, jangan buat aku cemas, katakan. Iya, waktu itu dompet aku dijamret oleh pencuri. Waktu aku lagi mengejar mereka, aku jatuh. Oke, mulai sekarang aku putuskan. Kamu tidak boleh pergi jauh-jauh. Kalau kamu harus pergi, maka harus dalam pengawalanku. Aku tidak ingin hal ini terjadi lagi. Iya, kamu gak usah khawatir. Astagfirullahaladzim ya Allah. Maafkanlah atas kebohongan yang telah aku lakukan. Aku terpaksa melakukannya demi kebaikan bersama. Semoga Engkau mengampuni kesalahanku. Saya dipecat. Apa alasan Bapak memecat saya? Kamu menggelapkan uang perusahaan atas proyek apartemen di Bogor. Saya nggak mengerti maksud Bapak apa. Pembangunan apartemen di Bogor sedang berlangsung. Jadi Bapak nggak ada alasan untuk menuduh saya menggelapkan uang perusahaan. Asal kamu tahu, atas tingkah laku kamu mengurangi komposisi bahan bangunan, apartemen baru 8 lantai itu ambruk. Berapa besar moral dan material yang harus saya tanggung? Tapi saya bisa jelaskan, Pak. Cukup. Sekarang kamu pergi dari perusahaan ini. Tapi ingat, kamu harus mengganti kerugian sebesar 5 miliar rupiah. Kalau tidak,
saya akan menjebloskan kamu ke penjara. Titik. Hancur semuanya, hancur! Mi, ini benar-benar hari kehancuran buat aku. Aku akan membalas dendam ke Pak Yoga. Karena udah memecat aku secara tidak hormat. Dion, kendalikan diri kamu, Dion. Kamu tenang aja, jaga emosi kamu dong. Gimana aku bisa kontrol emosi aku? Aku sama sekali nggak memakai uang itu. Aku hanya menggunakan sebagian dari uang itu untuk menyogok Anita. Iya, Mami ngerti, Mami tahu. Tapi kita juga nggak mungkin minta uang itu balik dari Anita. Dia bisa membongkar semua rencana kita di depan semua orang, Dion. Kenapa semuanya bisa berbalik kayak gini? 5 miliar, Mi, 5 miliar. Aku mau cari di mana 5 miliar? Aku nggak mungkin bisa balikin semua kerugian Yoga Company. Dan aku bisa masuk penjara, Mi. Dion, Mami mau tanya sama kamu. Kamu mau masuk penjara atau mau masuk rumah sakit? Aku lebih senang kalau masuk rumah sakit aja, Mi. Bagus. Nanti sore jam 6, kamu datang ke sini ya, lewat halaman belakang, Dion, ketemu sama Mami. Enggak. Maksud Mami apa? Mami mau sembunyiin aku di kamar Mami lagi? Aku nggak mau, Mi. Aku nggak mau. Udah, kamu nggak usah terlalu banyak tanya. Pokoknya kamu datang dan jangan terlambat. Aku nggak butuh barang-barang dari Aldi. Aku nggak butuh perhatian Aldi. Aku nggak butuh. Kenapa sih? Kiraan aku udah move on sama cowok, baru dia perhatian sama aku, baru dia baik sama aku. Selama ini dia kemana? Assalamualaikum Zain, kamu apa kabar? Waalaikumsalam, Anita. Kabarku baik. Oh iya, bagaimana kabarmu dengan Aldi? Semuanya baik-baik kok. Tapi aku telepon bukan buat ngomongin Aldi. Aku mau ngomong sesuatu tentang Dion. Dion, apakah ada kabar yang terbaru tentangnya? Iya, tapi aku nggak bisa ngomong di telepon. Aku di rumahnya Aldi dan di sini ada keluarganya Dion semua. Aku takut ada yang dengar. Baiklah, kalau begitu kita bisa bertemu di kafe atau di restoran. Aku akan datang. Zain, aku nggak mau ketemu di luar. Bahaya banget kok sampai ketahuan. Aku ke rumah kamu ya. Apa yang kita omongin kan rahasia. Harus ngomong apa ya sama Zain tentang Dion? Sebenarnya aku kan cuma pura-pura doang pengen ngomongin Dion. Aku cuma pengen ketemu sama kamu doang, Zain. Apa ada yang bisa kubantu, Anita? Kalau aku nggak perlu bayar asistennya sih nggak apa-apa. Free kan? Baiklah, beritahu aku apa yang harus aku lakukan. Kamu bisa ngupas wortelnya kalau mau. Oh iya, Anita. Katakan padaku, informasi apa yang kamu dapatkan tentang Dion? Iya, aku dengar pembicaraan Dion sama Mami Hilda di telepon. Dan ternyata Mami Hilda terlibat masalah ini. Maksudmu ini sebuah konspirasi? Iya, semacam itu. Aku nggak tahu kenapa mereka bisa sejahat itu. Aku nggak suka sama Najwa karena dia udah ngerusak rumah tangga aku, tapi aku nggak mau sampai dia kenapa-napa juga. Lalu apa yang direncanakan Dion dengan ibunya? Mami Hilda pengen Dion kembali ke rumah itu dan mereka pengen bunuh Najwa pakai nama Aldi. Jadi mereka pengen bikin Aldi sebagai kambing hitam. Tapi kenapa Aldi? Bukankah Aldi mencintai Najwa? Iya, justru karena Aldi cinta sama Najwa, mereka pengen bikin seakan-akan Aldi frustasi karena nggak dapet cintanya Najwa terus ngebunuh Najwa deh. Tunggu,
Anita, kamu tidak salah dengan hal ini kan? Bukankah Aldi memanggilmu pulang karena ingin perbaiki hubungan kalian? Aduh, hampir aja aku terjebak sama kata-kata aku sendiri. Jangan sampai Zain sadar kalau aku sedang memberikan informasi bohong. Ya, awalnya aku pikir kayak gitu, tapi ternyata kita salah. Dia itu masih cinta sama Najwa. Anita, aku yakin kalau Najwa tidak akan kembali lagi pada Aldi karena aku tahu Najwa sangat mencintai Rehan. Iya, aku juga berharap seperti itu. Tapi aku kasihan lo sama Najwa. Nyawanya terancam. Kamu harus janji ya sama aku. Sebelum masalah ini selesai, kamu nggak boleh pergi dari sini. Iya, aku janji Anita. Aku tidak akan meninggalkan Jakarta selama keselamatan Najwa terancam. Aku nggak akan membuat keadaan Najwa aman sebelum aku berhasil membuat Zain jatuh cinta sama aku. Dion, sekarang kamu masuk ke kamarnya Aldi lewat jendela kamarnya ya. Kenapa aku harus masuk ke rumah ini seperti seorang pencuri? Dion, Mami udah gak ada waktu lagi untuk ngejelasin sama kamu. Pokoknya kamu ikuti petunjuk Mami, ya. Cepetan. Kamu tahu Najwa, sekarang aku akan berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap Anita. Itu semua semata-mata biar aku bisa mendapatkan maaf dari kamu. Mami, kenapa lagi? Mami mau ngapain bawa beginian? Mami lihat ada maling mau masuk lewat jendela kamar kamu. Nih, biar aku yang urus. Jangan, biar Mami aja. Mami perempuan. Baik, hati-hati nih. Mami yakin. Mami yakin. Mami lihat ada bayangannya. Mami udah. Astagfirullah. Dion, Mi. Dion, ternyata kamu malingnya. Kamu bikin malu. Bisa-bisanya kamu menyusup ke kamar Aldi diam-diam kayak pencuri. Mi mau kemana, Mi? Mami mau hajar dia. Mi, tunggu, Mi. Mami mau ngapain? Nanti Mami menyesal loh. Mami memang menyesal punya anak seorang pencuri. Mami kecewa sama Dion. Lama-lama Mami bisa mati berdiri, Aldi. Aduh, Mami apa-apaan sih? Kok pakai acara pukul segala? Aneh. Kamu bikin malu Mami. Kenapa Dion kamu lakuin ini, Dion? Kamu lakuin ini. Mi! Gak usah pukulin Dion lagi, Mi! Mi, berhenti, Mi! Mami! Mami, udah, Mami, ya Allah! Mami! Mi! Udah pingsan itu, Mami! Ya Allah! Mami, tunggu! Biar aja dia nih, biar dia mati sekalian! Aduh, Mi, jangan begitu dong, Mi! Ngapain bikin capek hati? Dion! Dion, bangun, Dion! Apaan ini?
Aku tahu kesalahan aku sangat-sangat besar kepadamu. Aku juga tahu sangat sulit untuk mendapatkan kata maaf dari kamu. Apalagi kamu bisa menerima aku kembali sebagai saudara kamu. Karena aku udah banyak menipu kamu, Aldi. Mami juga sangat membenci aku. Aku udah gak punya keluarga lagi yang bisa mendukung aku seperti dulu. Aku udah hancur dan tidak berguna lagi. Maafkan semua kesalahan aku, Aldi. Ini adalah surat terakhir aku untuk kamu. Sebelum aku mengakhiri semuanya. Selamat tinggal, Aldi. Titip Mami. Tolong jaga dia baik-baik. Astagfirullah. Mami. Dion bangun, Dion. Biar dia mati sekalian. Mami. Dion gak boleh mati. Dia harus bawa ke rumah sakit dong, Mi. Bagus sekali hasilnya. Rencana yang sangat tepat. Aldi percaya semuanya. Kalau Dion mau bunuh diri. Jam segini tapi Rehan kok belum pulang ya? Biasanya sore aja dia udah pulang kok. Sebaiknya aku telepon aja kali ya. Assalamualaikum. Rehan? Ini bukan Rehan. Namaku Teddy. Enggak, aku tahu ini Rehan suami aku. Bukan. Rehan. Rehan. Ya ampun, kamu tuh apa-apaan sih? Ini untuk istriku yang cantik. Makasih. Kamu peluk dia. Tapi aku bagaimana? Oke. Kita masuk sekarang. Kamu tidak kelihatan senang. Kamu senang kan? Senang kok. Oke, kita masuk sekarang. Maaf, sebaiknya Bapak dan Ibu tunggu di luar saja ya. Udah, Mi. Dion, maafin Mami. Mami takut Dion kenapa-napa. Enggak, Mi. Udah. Mami tenang aja dulu. Mending sekarang Mami duduk di situ ya. Kita tungguin. Ayo. Mami benar-benar keterlaluan. Kenapa harus pura-pura pingsan? Dia kan tahu aku takut sama jarum suntik. Kayaknya Mami sengaja ngerjain aku. Mau sembuh nggak? Tuh kan, nggak sakit. Nggak sakit. Rencana ini harus berhasil. Aku benci tangan ini, aku benci. Gara-gara tangan ini aku ambil bunuh anakku sendiri. Astagfirullah, Mi. Mami ngapain, Mi? Ini rumah sakit loh, Mi. Biarin aja, Aldi. Mami mau tangan Mami ini putus aja patah karena
Gara-gara tangan ini, adik kamu sampai sekarang di rumah sakit. Astagfirullah, Mami istighfar, Mami istighfar. Mi, sekarang Mami pikir, kalau tangan ini putus, apa itu bisa menyembuhkan Dion? Enggak kan, Mi? Mami salah. Mami menyesal. Anak Mami sendiri, adik kamu sendiri, mau mati gara-gara tangan ini. Mami jangan, Mami. Aduh, ya Allah, Mami. Udah, Mi. Sekarang Mami tenang. Mami tenang dulu ya. Kita harus mikirin sekarang kesehatannya Dion. Andai kata Dion jadi anak yang lebih baik, pasti Mami nggak akan usir dia dari rumah. Dan hal ini nggak mungkin terjadi. Udah, Mi, Mami. Yang terpenting sekarang, kita harus bersyukur, Mi. Paling tidak kan Dion masih bisa diselamatkan, iya kan? Ya, aku nggak habis pikir. Aku rasa dia datang ke rumah karena Dion mau ninggalin surat permintaan maaf buat aku, Mi. Sebelum dia mau bunuh diri. Apa? Dion mau bunuh diri? Iya, Mi. Mi, jangan, Mi. Udah. Mi, Mami duduk dulu boleh nggak? Mi, aku mau nanya. Sebenarnya Dion itu lagi ada masalah apa sih? Kenapa sampai mau bunuh diri segala? Tadi temennya Dion dari yoga company telepon Mami. Dia bilang katanya Dion dipecat dari yoga company dan dia harus membayar hutang 5 miliar. Dia baru kerja di yoga company, tapi udah punya utang 5 miliar nih. Dia bilang Dion bertanggung jawab atas runtuhnya bangunan apartemen di Bogor karena Dion manajernya. Dan kalau sampai Dion gak membayar 5 miliar itu, Dion akan masuk penjara. Astagfirullah. Dan Mami yakin kalau sampai nanti Dion sadar, dia pasti akan coba bunuh diri lagi karena dia stres karena hutang-hutangnya, Aldi. Mami bingung. Mami udah. Udah. Gini aja, aku akan bantu lunasin semua utang-utangnya ke yoga company ya. Yang penting sekarang Mami tenang, Mami nggak boleh seperti ini. Kita harus mikirin sekarang kondisinya Dion aja ya. Akhirnya semua rencanaku berjalan dengan lancar dan sempurna. Aldi percaya dengan ceritaku. Aldi. Rehan bangun. Rehan bangun, buka pintunya. Ada apa, Bu? Rehan, Ibu yakin istri kamu pasti belum menyiapkan makanan untuk sahur. Bunda aku memang biasanya menyiapkan makanan sahur jam 3. Sekarang kan masih 2:30. Nggak ada yang nanya apapun sama kamu. Rehan, sekarang juga kamu tolong belikan kare kambing dan roti canai untuk Ibu. Tapi Bu, ini jam berapa? Jam 2:30, mana ada restoran India yang buka? Aku pikir tidak ada. Rehan, bukan berarti karena selama ini Ibu tinggal di India, Ibu tidak tahu Jakarta. Ibu yakin, pasti masih ada restoran yang jual makanan India yang masih buka. Pokoknya Ibu mau sahur pakai kare kambing dan roti canai. Oke? Baiklah Bu, akan aku carikan. Ya. Aku temenin kamu ya. Tidak usah, kamu di rumah saja. Aku biar sendirian. Tapi sebelumnya aku mau ganti baju dulu. Sebentar.
Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam, Re. Kamu di mana sekarang? Udah diangkut? Belum, aku belum diangkut. Tapi aku sedang menunggunya. Kamu hati-hati ya. Entah kenapa perasaan aku nggak enak banget. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Oke? Oke, angkotnya sudah datang. Aku pergi dulu, oke? Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kalau ada restoran turunkan saya di sana. Di depan sana ada restoran India, Om. Benarkah? Ya, Om. Wah, Om tidak tahu. Aku sama ayah, ibu mau membeli makanan untuk sahur, Om. Oh, begitu. Jadi kalian keluar cari makanan? Iya mas, kosan kami kan kecil, jadi tidak diperbolehkan untuk masak. Ya, beginilah mas. Tiap malam kami harus keluar beli makanan buat sahur dan buka puasa. Luar biasa. Ternyata dalam keadaan yang sangat sulit pun kalian tetap berpuasa. Subhanallah, aku bersyukur di mana ada begitu banyak kesulitan, masih ada kemudahan. Ya Allah. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak.